Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Radsi Sidik dengan NPM 2435106008. Saya dari kelas 4C, jurusan Teknik, Prodi Teknik Informatika, Universitas Islam Riau. Nah, di video kali ini saya akan menjawab kuis individu dari mata kuliah Analisis dan Desain Perangkat Lunak. Tema dari kuis ini yaitu perbandingan 5 metode SDLC. Nah, sebelum membandingkan 5 metode tersebut, saya akan menjelaskan secara ringkas apa sih itu SDLC. Dapat kita lihat bahwa SDLC merupakan software development life cycle yang dimana itu merupakan proses atau tahapan yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, menguji, dan memelihara perangkat lunak agar menghasilkan sistem yang berkualitas. Nah, di SDLC itu sendiri ada beberapa tahapan yang umum. Yang pertama yaitu planning, ya, ya, yaitu merupakan perencanaan. Seperti dapat kita ambil contoh dalam pembuatan game. Nah, di tahap pertama ini kita merancang tuh, kita membuat game seperti apa. Mau game yang shooter kah, mau game game zombie kah, game balapan kah, dan lain sebagainya. Nah, lanjut yang tahap kedua yaitu analisis. Nah, kita menganalisis game kita ini butuh butuh apa aja gitu, butuh login kah, butuh leaderboard kah, dan lain-lain. Lanjut ke tahap ketiga yaitu desainnya. Kita mendesain game kita nih mau game seperti apa? Game game pixel kah, game triple A kah? Nah, itu masuk pada tahap ketiga. Kita lanjut pada tahap keempat yaitu implementation. Nah, di sini kita sudah buat gamenya nih. Kita udah mulai ngoding nih. Tahap kelima yaitu testing. Kita ngetes nih. Game kita ini ada bug kah, ada game crash kah, ada error kah, dan lain sebagainya. Lanjut ke tahap keenam yaitu maintenance. Biasanya tahap keenam nih maintenance nih misalnya game yang udah dirilis dia melakukan maintenance itu biasanya untuk menambahkan fitur-fitur baru atau ada event-event. Nah, nah, yang 6 tahapan umum tadi itu merupakan merupakan tahapan umum aja gitu dari metode dari SDLC. Lanjut kita masuk ke 5 metode dari SDLC itu sendiri. Yang pertama ada waterfall, prototype, yang kedua ada spiral, ada RAD, ada agile. Nah, yang kita sebut pertama dulu nih yang kita bahas yaitu waterfall. Apa sih itu waterfall? Waterfall itu sendiri merupakan model pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara berurutan dari tahap awal hingga akhir. Eh, Mungkin ya nggak cuma game aja sih, tapi kita ambil contoh game aja gitu kan, yang biasa sih anak-anak muda gitu kan sering main game gitu, lebih mudah contohnya game aja. Jadi waterfall itu seperti game yang sekali buat lurus aja gitu dari awal hingga akhir gitu, lurus saja buatnya gitu. Ya mungkin tidak seperti model-model game-game zaman sekarang gitu. Mungkin sederhana tuh kayak game game ular yang ada di HP Nokia gitu. Ah, itu salah satunya itu menggunakan metode waterfall. Nah, di waterfall itu sendiri ada 5 tahapan. Yang pertama requirement, design, implementation, testing, hingga maintenance. Lanjut ke prototype. Nah, di prototype sendiri merupakan model pengembangan yang membuat versi awal sistem untuk mendapatkan feedback dari pengguna. Nah, biasanya nih prototype nih untuk orang-orang gamer bisa istilah yang sering didengar tuh versi demo dari game yang akan dimainkan gitu. Nah, dapat kita lihat tahapannya itu yang pertama mengumpulkan kebutuhan,
membuat prototipe, evaluasi pengguna, perbaikan prototipe hingga sistem finalnya itu sendiri. Lanjut ke spiral. Metode spiral merupakan pengembangan software yang menggabungkan mode waterfall dan prototipe dengan fokus pada analisis risiko. Nah, di tahapan di di spiral ini dia akan menggabungkan ya, dia menggabungkan model waterfall dan prototype. Untuk tahapannya nih ada 4, yaitu planning, risk analysis, engineering, dan evaluation. Kita lanjut ke RAD. Apa sih itu RAD? RAD ada singkatan dari Rapid Application Development. Ya, untuk penjelasannya sendiri, dia merupakan metode pengembangan sistem yang menekankan kecepatan pembuatan software. Nah, biasanya nih RAD ini dibutuhkan untuk eh, project-project yang butuh cepat gitu. Nah, di RAD sendiri memiliki karakteristik eh, pengembangannya cepat, melibatkan pengguna secara aktif, menggunakan komponen yang dapat digunakan kembali. Lanjut ke Agile. Agile adalah metode pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara iteratif dan fleksibel dengan kerja tim yang kolaboratif. Nah, biasanya Agile sendiri itu merupakan metode yang biasanya digunakan eh, banyak model banyak model game zaman sekarang. Untuk karakteristiknya ada 3, yaitu iteratif, kolaborasi tim, dan perubahan mudah dilakukan. Nah, dari 5 metode SDLC itu sendiri, saya mendapatkan perbandingannya dari segi fleksibilitas, kecepatan, dan cocok untuk project atau sistem apa aja gitu. Seperti waterfall dia dia rendah, lambat, dia cocok untuk sistem dengan kebutuhan jelas. Prototype dia sistem yang belum jelas kebutuhannya. Makanya dia tadi seperti game tadi itu versi demo gitu kan. Nah, di rilis versi demonya penggunanya memberikan feedback feedback nih. Nah, itu kebutuhan dari pengguna tersebut yang dibutuhkan dari eh, game developer dalam menggunakan metode prototype. Lanjut yang ketiga ada spiral, fleksibilitas tinggi, kecepatannya sedang. Dia cocok untuk project besar dan kompleks. RAD dia fleksibilitas sedang, kecepatannya cepat, cocok untuk project yang butuh cepat. Sedangkan Agile sendiri fleksibilitas sangat tinggi, kecepatan cepat, dan cocok untuk startup atau aplikasi modern. Nah, kesimpulan dari perbandingan kelima metode SDLC yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa metode-metode tersebut tetap memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Seperti ada metode yang cocok untuk project yang butuh cepat gitu kan, atau ukuran sistemnya besarkah, sistemnya komplekskah. Nah, itu diperhitungkan tuh oleh developer eh, yang akan membuat sistemnya nih, ya, dia butuh metode SDLC apa gitu kan untuk sistem yang akan dibuatnya. Nah, sekian dari saya dalam kuis kali ini, yaitu perbandingan metode SDLC. Saya Reza Sidik pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.